Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, Bang Keket dimanapun Anda berada, di sini kehadiran saya hanya ingin memberikan atau mengutarakan berbagai pandangan ya. Karena akhir-akhir ini saya seringkali mendapatkan informasi ya dari teman-teman terkait media sosial dan lebih khususnya di komal-komal TikTok. Ya, banyak orang-orang bodoh merasa pintar dan belum tentu cerdas. Makanya saya minta demikian. Jadilah orang cerdas, sudah pasti pintar dan belum tentu bodoh. Kenapa? Saya bilang seperti ini karena memang benar bahwa fenomena seperti ini karena terlihat di media sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, teman-teman. Yang pertama, ya akses informasi yang mudah tapi tidak seimbang dengan pemahaman yang mendalam. Di era digital, informasi bisa didapatkan dengan cepat, tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyaring, menganalisis, dan memahami konteksnya dengan benar. Akibatnya, pendapat yang diutarakan cenderung dangkal atau bahkan salah arah. Dan kedua, keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Banyak orang merasa perlu untuk menunjukkan bahwa mereka terinformasi atau cerdas agar diterima oleh kelompok tertentu atau hanya untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Hal ini membuat mereka berbicara tanpa memastikan kebenaran atau konstruktivitas ya apa yang mereka sampaikan. Yang ketiga, kurangnya dasar pendidikan kritis dan literasi informasi. Pendidikan yang kurang fokus pada pemikiran kritis, cara menganalisis sumber informasi, dan menyampaikan pendapat dengan baik membuat sebagian orang sulit memberikan pandangan yang berharga. Mereka hanya mengulang-ulang apa yang mereka dengar atau baca tanpa memverifikasi. Dan yang keempat itu konteks politik dan sosial yang memanas. Ya, ketika situasi politik atau sosial sedang sensitif, terkadang emosi mengambil alih akal sehat. Orang mudah terpengaruh oleh narasi yang menyebarkan kekhawatiran atau kemarahan, sehingga menyampaikan pendapat yang lebih bersifat menyalahkan daripada mencari solusi. Ini sering terjadi di komal-komal. Orang-orang ini itu sering banget. Jadi kalau orang awam, ya, kalau orang awam yang memahami atau mendengar orang-orang seperti ini itu akan mudah terpengaruh. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai atau cukup memiliki pendidikan yang cukup atau mempunyai dasar pendidikan yang cukup, ya tentunya tidak mudah terprovokasi atau digiring, ya, untuk menjadi orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Mereka hanya menyasarkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang minim literasi atau minim pendidikan. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Akhir-akhir ini saya lihat, ya, ini pola pikirnya cenderung skeptis, ya. Bahkan saya pernah mengatakan begini kepada mereka, kalian itu seolah-olah terkesan primitif. Kenapa? Setiap kali orang bernarasi atau kalah debat, pada ujungnya mereka minta orang tersebut on cam, share lokasi, dan tunjukin wajah, minta ketemuan atau COD, ya. Untuk apa? Ya, untuk adu otot dan fisik. Jadi kita sudah memastikan bahwa orang itu tidak pernah mengandalkan otak atau akal sehatnya hanya dengan otot yang bisa dia pergunakan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang patut kita waspadai. Makanya ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, lebih baik kita menghindar, jangan berusaha untuk memberikan pandangan lebih jauh. Karena pemahaman kita dengan dia itu akan sangat jauh berbeda, ya tingkatnya. Ibarat anak SMP ketemu anak SD saling ngobrol terkait politik atau masalah pendidikan, itu tidak akan nyambung. Jadi begitu, teman-teman. Nah, mengenai tuduhan tentang pemerintah, ya, saya sering mendengar perkataan-perkataan seperti itu. Ya, mengenai tuduhan tentang pemerintah dan hukum yang rusak atau bobrok, ya, menurut pendapat mereka. Nah, pendapat seperti itu perlu dilihat secara cermat, teman-teman. Meskipun, ya, memang bisa ada aspek, ya, yang perlu diperbaiki dalam sistem pemerintahan dan hukum suatu negara. Menyatakan hal itu secara umum tanpa dasar yang jelas dan solusi yang konstruktif tidak akan membantu perbaikan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kritik dengan cara yang bijak, berdasarkan fakta, dan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Beberapa kawan-kawan kita, ya, atau orang-orang yang berusaha untuk terus mencari-cari kesalahan pemerintah, tapi bukan dalam konteks untuk memperbaiki, tapi merusak atau mengacak-ngacak kata. Saya memberikan satu gambaran, ya. Ada sebuah mesin, ya. Ini mesin rusak, ambil contoh. Mesin rusak yang ingin diperbaiki. Tapi kita menghadirkan namanya teknisi. Teknisi itu bukannya datang untuk memperbaiki, tapi malah mengacak-acak. Itu tidak setuju, tidak menurut teman-teman?
Tentunya yang kita ingin kehadiran teknisi di sini untuk memperbaiki segala sistem yang rusak hingga dia bisa berjalan normal kembali. Nah, itu pula konteks pemerintahan. Kita hadir untuk memberikan atau menyuarakan hal-hal yang baik, memberikan solusi-solusi, membuat suatu kekuatan yang utuh, ya, sehingga timbul atau lahirnya pemerintahan yang baik. Bukan untuk diacak-acak. Seharusnya kalian hadir itu memberikan solusi untuk dapat diambil menjadi satu kesimpulan yang baik untuk kita perbaiki bersama, ya. Kalau memang Anda mampu memperbaiki suatu permasalahan, ya silakan tunjukkan, ya, bahwa Anda itu memang mampu memperbaiki masalah yang ada. Ibarat Anda seorang teknisi mampu mengatasi mesin rusak. Bukan Anda datang tidak membawa solusi tapi mengacak-acak. Ini kan konteks, ya, pola berpikir Anda yang rusak. Tapi Anda selalu mencari-cari kesalahan. Apakah Anda hanya datang untuk mencari barang rongsok? Ya, kalau Anda hanya mencari barang rongsok, ngapain?